Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, ketemu lagi dengan saya Ayu Pratiwi, perawat Riyadh, Saudi Arabia. Nah, ini saya sekarang sedang bekerja, cuman dokter saya sedang pergi ke negaranya, ke Mesir, ke Egyptian. Jadi saya tidak ada dokter, alhamdulillah. Nah, tapi saya tetap cek ruang steril di sini kerjanya. Jadi hari ini saya akan berbagi cerita gimana sih rasanya jadi perawat di Arab Saudi. Ini pertanyaannya setelah saya sudah bekerja di Arab Saudi sekitar 3 tahun setengah, 3 tahun 8 bulan di sini. Insya Allah Desember besok saya 4 tahun di Saudi Arabia. Terus kontrak saya sampai tahun 2023. Insya Allah saya belum tahu mau lanjut atau mau pulang ke Indonesia. Qadarullah, semuanya Allah yang ngatur. Karena saya belum kepikiran untuk memilih renew, lanjut kontrak atau pulang ke Indonesia. Karena ada beberapa hal yang emang saya pikirkan untuk pulang ke Indonesia saat seperti sekarang ini pandemi. Sebenarnya orang di Indonesia butuh perawat, cuman ada kendala di STR saya. Jadi kemungkinan saya belum bisa pulang sampai saya mengurus dulu urusan saya, baru saya pulang. Dan di sini di Saudi Arabia, balik lagi ke rasanya jadi perawat Arab Saudi itu. Di Arab Saudi rasanya terlalu nyaman. Jadi saya sampai betah di Arab Saudi. Pertama kemarin cuma 2 tahun, sekarang udah nambah lagi. Jadi seperti itu. Dari 2 tahun nambah lagi setahun, nambah lagi 2 tahun ini. Jadi hampir 5 tahun. Ini mau 5 tahun ini kontraknya, habis 5 tahun. Dan belum tahu mau lanjut lagi setahun dan 2 tahun dan berapa tahun, Allah alam. Oke, perasaan saya bekerja di Arab Saudi ini sangat amat bahagia, sangat amat merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa berada di Arab Saudi, bekerja sebagai perawat di Arab Saudi, bisa bertemu dengan teman-teman yang beda negara. Alhamdulillah saya bersyukur. Perasaan saya itu senang campur, nggak nyangka sebenarnya, karena saya sebenarnya tidak berniat untuk pergi ke Arab Saudi. Tujuan saya pertama kali ke luar negeri itu ke Jepang, cuman qadarullah, emang saya dapatnya Allah udah mengatur semuanya di Arab Saudi. Alhamdulillah. Itulah kadang kan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kepengen, kadang itu Allah bilang nih jangan kesana. Allah punya sendiri rencananya. Awalnya saya berpikir udah saya hapus tuh mimpi mau keluar negeri. Tapi alhamdulillah ada jalannya, malah diberikan tempat yang Masya Allah lebih dari apa yang saya pengen. Mungkin kalau saya pergi ke Jepang, saya nggak bisa haji, saya nggak bisa umroh, saya nggak bisa seperti ini, seperti itu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaannya sangat senang, alhamdulillah. Tidak menyangka tadi. Pokoknya di sini tuh terlalu nyaman sampai saya lebih dari 5 tahun. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Arab Saudi itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah berpikir kalau gagal itu berhenti. Kita gagal itu ketika kita berhenti. Kalau kita masih ingin mencoba, kita nggak pernah gagal. Sampai kita berhenti itu baru kita gagal. Jadi terus coba, insya Allah. Yang mau pergi ke Jepang, mau pergi ke Kanada, mau ke Jerman, ke Arab Saudi, ke Taiwan, ke Qatar, insya Allah kalau Allah udah menakdirkan kalian untuk pergi ke sini, pasti. Pokoknya usaha aja. Saya yakin. Awal kemarin saya pergi ke Arab Saudi, cerita sedikit. Saya itu nggak berpikir buat ke Arab Saudi tadi kan, pengennya ke Jepang.
saya banyak kendala-kendala yang saya pikir udahlah mustahil buat pergi ke Arab Saudi, pergi ke luar negeri. Pertama ya tadi pembiayaan juga. Alhamdulillah ada jalannya, Allah memberikan jalannya, alhamdulillah diberikan kelancaran. Persiapan saya di sini juga kan udah saya pernah bilang di video sebelumnya, saya itu S1 belum nurse. Nah, tahun 2017 kemarin itu di sini boleh tanpa nurse. 2018-nya semua berubah, harus pakai nurse. Jadi mau nggak mau saya harus kuliah lagi. Doakan teman-teman, saya sedang kuliah online untuk mengambil profesi nurse saya. Doakan semoga lancar teman-teman, amin ya rabbal alamin. Jadi pokoknya di sini tuh perjuangan saya nggak sampai sini, masih di sini pun kita harus tetap berjuang dengan ujian negara di sini. Jadi perasaannya ya bangga di sini bisa sampai di Arab Saudi dengan semua kendala hambatan yang saya lalui kemarin. Alhamdulillah. Jadi buat saya kalau misalkan saya harus meninggalkan Arab Saudi ketika semua urusan saya belum selesai, saya belum pulang ke Indonesia. Jadi sekalian nyebur ya udah ini aja berenang gitu aja udah gitu. Tapi hati-hati jangan sampai tenggelam. jangan sampai terlena dengan terlalu nyaman di Arab Saudi sampai lupa kalau kita harus mengabdi ke Indonesia. Cuman tadi ya dalam waktu dekat ini saya pulang ke Indonesia, insya Allah. Doakan teman-teman semoga semuanya lancar dan saya cepat bisa pulang ke Indonesia, insya Allah. Oke. Jadi gitu aja sih ceritanya. Kalau ada yang bertanya gimana sih rasanya jadi perawat di Arab Saudi, itu bangga, senang, alhamdulillah, bersyukur ya. Itu yang pertama, aku bersyukur sama Allah. Dan ini saya yakin, ini bukan saya yang pintar, bukan saya yang hebat, bukan. Pertama apa? Doa orang tua. Pokoknya demi orang tua tuh udah semuanya lancar aja. Jangan berpikir lihat teman ke luar negeri, pengen ke luar negeri, nggak usah. Niatnya gini, ke orang tua, banggain orang tua, senengin orang tua, insya Allah jalannya itu lancar, lurus. Saya udah ngerasain bener-bener. Pokoknya minta izin sama orang tua, minta restu sama orang tua, insya Allah kayak gitu. Oke, buat teman-teman jangan pernah menyerah, harus semangat. Apalagi saat pandemi seperti ini, udah hampir 2 tahun, setahun setengah kita menghadapi pandemi ini yang belum selesai. Jadi banyak teman-teman yang pengen ke Arab Saudi masih kehambat. Insya Allah semoga segera berangkat ke Arab Saudi, insya Allah ya. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mensupport video saya. Maaf kalau sering tidak mengupload foto, upload video gitu. Saya sering buat story-storynya di Instagram, boleh cek, boleh via DM atau add di Facebook saya di deskripsi video ini ya. Buat teman-teman terima kasih. Yang belum follow DM saya silakan follow, yang belum add silakan di add, dan yang belum subscribe YouTube saya silakan di subscribe. Dan kalau kata orang YouTuber itu, nyalakan loncengnya agar pertama kali Anda menonton video saya. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga kita sehat terus, stay safe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.